Ya Tuhan, terpujilah Kristus. Orang benar hidup oleh firman karena firman. Orang benar hidup oleh iman karena firman. Rupa-rupanya Tuhan senang dengan orang yang benar hidupnya. Tidak dikatakan baik. Berarti itu juga harus meliputi bagaimana cara beriman yang benar. Cara bertindak yang benar, cara bekerja yang benar, bahkan cara berelasi dan berkomunikasi dengan Allah. Maka pertama-tama berdoa adalah berelasi dan berkomunikasi dengan Allah, yang tentu pasti dengan cara yang benar agar Allah Bapa berkenan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita semua tentu pastilah ya pernah berdoa, mulai dari anak-anak sampai kakek nenek, ya. Orang sehat maupun sakit, ya. Orang bergembira atau sedih tentu pernah berdoa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa persoalan berdoa tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata berdoa adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah, tidak gampang. Bahkan juga mereka yang dikatakan kaum rohaniwan acap kali juga mengalami kesulitan dalam berdoa. Orang tidak mudah, apalagi bagi mereka yang dipanggil secara khusus untuk melayani umat dalam berbagai bentuknya. Mendoakan orang sakit, mendoakan tetangga, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu bukan hanya bagaimana harus berdoa, melainkan pula yang harus kita doakan dan bagaimana melayani umat dengan doa. Banyak sekali umat tanya kepada saya, Romo, doa yang benar itu gimana? Romo, doa yang baik itu gimana? Ya bacalah firman Tuhan Lukas hari ini yang kita dengar. Sudah jelas tadi dikatakan bagaimana murid-murid juga datang kepada Yesus dan meminta supaya Yesus mengajari dalam berdoa. Tetapi maunya umat itu kan instan. Praktisnya gimana gitu loh Romo. Lah sudah dikasih tahu, bukalah firman. Enggak maunya instan itu. Gini. Ya, nanti kalau sudah begitu, lu Romo kok belum didengar-dengarkan Tuhan? Saya bilang begini, emang kayak beli obat kamu. Kalau Anda pusing, datang ke toko obat, cari obat kepala pusing, diminum, selesai. Dikira semudah itu. Maka kita harus seperti para murid hari ini yang dulu juga harus meminta sekali lagi kepada Yesus untuk Tuhan ajari kami berdoa. Masa Romo nggak tahu? Lah aku sendiri juga sedang belajar berdoa kok. Karena aku itu bukan guru doa. Guru doa sejati itu adalah Yesus Tuhan kita.
Saudara-saudara, bacaan hari ini luar biasa kaya dan ada banyak makna secara teologis. Di sini kita melihat intinya doa yang diajarkan Yesus itu doa Bapa kami, ya cirinya sifat spiritualitas doa itu ya seperti dikatakan Yesus hari ini. Ya. Doa Bapa kami pertama-tama bukan doanya Yesus. Doanya Yesus itu banyak, akeh. Kadang minta supaya murid-murid bersatu, supaya Bapa memelihara murid-murid, ya. Ada banyak. Ketika dia menghadapi sakratul maut, itulah doa Yesus. Jadi doa Bapa kami ini bukan doanya Yesus atau bahkan sering kita anggap itu doanya anak-anak, pastor. Karena apa? Anak-anak sering itu ucapkan. Bukan. Doa Bapa kami itu doa yang diajarkan Yesus. Beda dengan doa Yesus. Kadang-kadang kita tidak mengerti sampai hari ini apa itu doa Bapa kami. Ya. Sungguh bacaan hari ini kecuali kaya dengan makna, ada tapi juga ada bahayanya. Karena kita tidak tahu membicarakannya dengan penuh iman. Jangan bicarakan segala-galanya ya, doa itu. Atau kita seringkali dipahami berdoa itu, maaf bahasa saya, teologi minta, njaluk. Orang berdoa kepada Tuhan baru masuk, Bapak kami buat tanda salib, Bapa Putra Roh Kudus, amin. Tuhan, aku minta hari ini supaya diberi kesehatan. Tuhan, aku minta hari ini supaya anakku ini, suamiku ini. A sampai Z njaluk. Nanti kalau tidak dipenuhi ngamuk. Kita harus jujur, memang begitu. Seolah-olah Tuhan itu kayak mesin waktu atau mesin uang yang tinggal kayak ATM, masukkan plug, kasih pin, metu duit ngono. Doa tidak seperti itu. Kita melihat bagaimana sungguh-sungguh Tuhan mengajari kepada kita, kepada murid-murid, pertama-tama adalah relasi. Ya, berdoa itu relasi dan komunikasi. Pertama, berdoa itu relasi seperti bapak dan anak. Itu yang pertama. Kalau relasi bapak dan anak mau ngomong apa saja, kapan saja, ya tidak ada masalah. Tempatnya di mana. Sementara doa-doa kita itu kan sifatnya ritual. Harus jam sekian. Kalau tidak jam sekian, tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak jam sekian, musyrik kamu. Loh. Sering kita begitu ya. Jadi ketat dengan waktu, tempat ya. Seringkali begitu ya. Itu relasi dengan bapakmu sendiri. Masa harus minta waktu-waktu tertentu? Entahlah, kalau seorang bapak yang baik ya, pasti tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Maka ia bandingkan relasiku itu seperti ini. Lihat itu loh. Nek bapak sing jahat ae, nek anake njaluk roti, gak mungkin dikasih ular atau batu. Itu bapak yang jahat. Itu memberikan yang diminta. Maka aku sekarang berkata, apalagi bapakku di surga. Itu bapak yang jahat loh. Masih tahu memberikan yang baik untuk anaknya. Apalagi bapakku, wow, lebih dari bapak yang jahat. Relasi. Bapak yang baik sekalipun sibuk kayak apa, anaknya datang mau ngomong sesuatu, pasti akanlah.
Minta yang baik aja diberi kok, apalagi cuma omong-omong. Karena kita selama ini tidak memahami apa itu arti berdoa. Ya. Berdoa itu bukan suatu ritual orang yang harus melakukan ketat apa-apa begitu, itu enggak. Kamu mau ngomong saja. Tapi kita kan selalu sudah dihiasi dengan aturan-aturan yang baku. Harus begini, harus hadap sana, hadap sana. Emang Tuhan cuma ngadep di sana tok. Ya, kamu berdoa mau hadap kemana saja lah, di mana-mana kok. Kamu mau begini, Allah ada di sana. Kamu mau begini, Allah ada di situ. Emang kok batasi dengan arah? Emang Tuhan yang bodoh tah? Ya ndak harus lah. Ya. Itulah gereja ini loh, adepnya kemana? Ono semua adep rono. Semua kalau menghadap ke atas, masa altarnya di atas, enggak etis ngono tok ae lho. Ndak ada aneh-aneh. Ya. Itu seringkali kita masih diatur oleh hal-hal ritual. Ya. Kita kapan saja mau ketemu Allah, karena dia Bapak kita, relasi. Doa pertama-tama relasi, dan kemudian yang kedua komunikasi. Komunikasi Bapak dan anak, dan yang kedua adalah komunikasi seperti seorang sahabat. Orang biasanya kalau punya sahabat mau ngomong apa saja kan enak aja. Malah dengan saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, dia sungkan. Tapi dengan seorang sahabatnya sendiri, seperti itu dikatakan tadi. Ada seorang yang kedatangan tamu, dia tidak punya apa-apa, terus dia datang kepada malam-malam, tengah malam datang kepada sahabatnya, utangi aku roti wo'o. Ya apa aku sebengi ini sudah malam, aku nanti kalau bangun anakku juga terbangun semuanya. Karena apa? Itu budaya Yahudi. Dia biasanya dulu kalau tidur itu di depan pintu kamarnya. Jadi ketika ada orang ketok-ketok pasti akan datang. Ya. Datang ketok-ketok pintu, kalau dibukakan pasti anak-anaknya akan terbangun. Sekalipun demikian, karena sahabatnya itu tidak malu mengatakan dia akan bangun dan memberikannya. Nah, ya komunikasi dan relasi kita itu benar. Maka kadang-kadang kalau Tuhan kok tidak dengarkan doa-doa saya, doamu tidak benar, doamu hanya egois. Semua berpusat pada dirinya. Bapak kami mengajarkan, Bapak kami yang di surga itu Bapakmu semua. Itu Bapaknya Yesus. Juga Bapakmu juga kalau kamu percaya sama Yesus. Bukan Bapakku. Maka tidak dikatakan Bapakku yang di surga. Tapi apa? Bapak kami. Bapaknya kita semua. Kalau orang bicara berdoa, komunikasi sering kuku, saya simpulkan egois. Gampang kok lihat orang egois itu. Anda sering aja di perempatan jalan traffic light gitu loh. Atau lampu stopan orang bilang gitu. Atau lampu bangjo. Ya. Lihat aja. Orang egois pasti akan kelihatan. Merah-merah jalan terus saja, itu egois pasti. Sungguh. Gampang kok ngelihat orang itu dia egois atau enggak. Banyak itu mengira bahwa dirinya yang paling penting, paling perlu, sehingga apa? Dhisik. Dia mikir aku duwe kepentingan. Lah kalau yang di sana juga sini sama sini, aku yang duwe kepentingan. Iya akhirnya tubrukan kan. Nah, maka buang itu egois. Kedua begitu. Orang egois itu begitu. Yang kedua, orang egois itu bagaimana? Orang egois itu biasanya kalau opo-opo itu telat. Sering. Maaf,
kayak pejabat. Iku egoisnya nemen iku, sungguhan. Coba undangan jam 7, tekoni jam 8, kene wis meruput setengah 7 lho. Sungguhan ini. Enggak usah merasa, aku pejabat. Aku disindir Romo. Kalau firman itu menyadarkan kita, bersyukurlah. Sing ngelingno duduk Romo firman. Tapi kebanyakan kan kita itu marah. Egois itu orang, nyuruh orang datang jauh-jauh hari, ketika kita sudah datang waktunya panjang. Itu loh kalau sudah urusan ilegal dengan perkantoran begitu atau institusi. Nanti tekone rak kowecer dhewe. Yo nek mang menit ngono, kadang setengah jam, sak jam. Coba bayangkan kalau seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak punya semangat egois. Hampir semuanya pertama kita disuruh memuji mengedepankan Allah. Bapa kami, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Terus kita minta supaya yang datang kerajaan Allah, yang datang apa? Kehendak Allah. Bukan yang datang kehendakku, keinginanku. Didhisikno. Makanya kenapa doanya tidak benar. Kalau tidak dikabulkan, anjeno iya. Soalnya apa? Egois. Tanya pada dirimu sendiri. Kalau tidak dikabul-kabulkan, bukan Tuhan jahat. Tapi kan tidak pikiran kita, Tuhan tidak perhatikan saya. Saya punya keinginan seperti itu tidak diberikan Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Acuh tak acuh, Tuhannya diam saja selama ini. Tidak punya perhatian. Mestinya bertanya, doamu sudah benar belum? Harusnya begitu ya. Itulah kita diajak untuk mempunyai semangat itu. Yang kedua, setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu kemudian kita diminta untuk berdoa untuk orang lain. Tapi kan masa bodoh urusan nanti itu. Nah itu yang terjadi. Bagaimana sikap-sikap kita dalam berdoa. Tuhan minta supaya ya mendatangkan kerajaannya itu tidak mudah. Karena apa? Dunia ini sudah dikuasai iblis dan antek-anteknya. Sudah dikuasai oleh kuasa jahat, maka kita minta hanya karena Allah yang datang dengan kerajaannya, mereka bisa dimusnahkan. Kita itu siapa? Mau tah melawan kuasa iblis? Siapa yang bisa? Sehebat-hebatnya manusia itu masih hebat ciptaan Allah yang berupa roh. Karena kita itu ada materinya, badan. Setan itu roh, lebih hebat daripada kita. Malaikat itu ya roh. Biar perang, roh antar roh. Malaikat dan setan itu. Loh, kalau gitu setan tuh Tuhan ciptakan setan, Romo. Setan ada enggak? Menurut Bapak Ibu, setan ada. Suster, setan ada enggak? Suster diem aja ya. Gak pernah ketemu setan mungkin ya. Setan ada enggak? Hah? Gak pernah ketemu setan? Ya gak iso wong dia roh kok. Setan ada lah. Loh kalau gitu yang nyiptakan Tuhan? Enggak. Setan yang nyiptakan siapa? Ya, Tuhan dulu enggak pernah nyiptakan setan. Dia menciptakan malaikat. Itu ada di Alkitab. Mana ada? Tuhan hari ini menciptakan setan. Tidak ketemu kamu. Coba cari di Alkitab. Dia gak ada. Dia menciptakan malaikat. Ya. Dia menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tak. Itu loh ada di syahadat iman. Cuma kita kan seringnya mengucapkan yang singkat itu. Kita aku seneng toh kalau apa-apa cepat sembayang jaluke cepat. Misal jaluke cepet, kabeh cepet. Makanya apa itu diberikannya juga harus cepet, semua serba cepat.
Itulah yang kita lakukan sampai hari ini sehingga kita tidak ngerti apa-apa. Kayak mengucapkan kayak mesin gitu loh. Ya. Ini relasi dan komunikasi tidak bisa seperti itu. Lalu kita minta supaya apa? Tuhan beri kami rezeki hari ini apa? Makanya kalau berdoa Bapa kami itu ojo mek nerocos ae. Iku dimakno sungguh itu loh maknanya. Itu berat itu, teologi tinggi itu. Kita harus mengesampingkan ego kita. Ya. Minta hari ini kami beri rezeki, gak disebutnya secukupnya. Tuhan beri kami rezeki, kalau bisa yang banyak. Jelas rumusannya, berilah kami hari ini rezeki njaluk lebih gitu. Makanya jadi tamak itu nanti. Orang kalau mintanya berlebihan, tamak itu nanti Injil minggu depan itu tamak itu akibatnya apa? Kalau orang tamak itu lebih dari serakah. Tamak itu bisa membuat kamu membunuh orang, menghilangkan orang, tamak. Hati-hati itu. Makanya minta kami rezeki hari ini secukupnya, dan ini yang berat. Kau ucapkan doa Bapa kami berkali-kali, kata terakhirnya bilang apa? Ini yang berat. Ampunilah dosa kami seperti kami pun bener ta? Wis mengampuni ta? Nenek bojomu sing cerewet ngono mbok ampuni? Oh, tapi doa Bapa kamimu kenceng ae. Itu paling berat itu. Kok kira mudah gitu dah? Seperti Tuhan ampunilah kami seperti dan jaluk ampun cepet. Tapi kalau ada sesamanya yang salah ngampuni serete setengah mati. Digawa sampai mati bahkan. Iya kan? Gak bisa Romo, aku tidak bisa mengampuni Romo. Sampai mati aku tidak bisa mengampuni. Tapi ibu mau memaafkan, saya maafkan. Tapi tidak pernah mau bisa melupakan podo ae. Kok kira semudah itu? Lihat itu semua tidak mengarah pada dirinya sendiri. Bahkan diabaikan itu. Itu lihat itu bagaimana doa Bapa kami semangatnya luar biasa. Kita mendoakan terus itu supaya akhirnya cepat atau lambat kita tekun. Ya, buah dari doa adalah ketekunan, gak dikei popo, gak popo tekun. Itu loh, ya. Supaya nanti cepat atau lambat kita itu akhirnya bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Allah dengan maksud doa ini, semangat persekutuan yang begitu besar dari doa Bapa kami ini. Maka doa semangat ini harus menjiwai doa kita ini, doa Bapa kami ini harus sungguh-sungguh bisa kita jiwai. Bukan hanya kalau kita berdoa bersama, melainkan pula kalau kita waktu berdoa sendirian. Doa dan kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan. Kalau doamu benar, sikapmu bersesama juga akan benar. Doa dan kasih itu dua hal yang berkaitan. Yang satu tanpa yang lain tidak bisa. Maka sejauh mana doa kita benar, lah bagaimana relasimu dengan sesama? Semakin buruk doamu semakin kacau. Barang siapa yang berdoa dia harus memperhatikan nasib sesamanya dan mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Itu doa yang benar, cepat atau lambat akan mengubah hidup seseorang, watak seseorang. Sehingga kita tidak lagi berkata, nek loro watuk iso diobati, nek watak digawa sampai mati. Kok akan ubah ya. Kita harus menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya dengan tekun dan penuh penyerahan diri dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sebagai sikap kita, relasi kita kepada seorang bapa, melainkan juga sikap relasi kita sebagai seorang sahabat. Gambaran Tuhan
sebagai seorang bapa dan sahabat ini rasanya sungguh-sungguh menarik karena dihubungkan dengan doa. Rupanya pengajaran ini banyak ditangkap oleh santo santa yang senantiasa membangun kesetiaan dalam doa dengan Tuhan Yesus seperti dialami oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Maka marilah kita belajar dari doa yang diajarkan Kristus sehingga relasi kita dan komunikasi kita dengan Bapa dan sesama semakin dibenarkan Allah. Kiranya ketekunan kita dalam doa Bapa kami menyempurnakan dan membenarkan doa kita di hadapan Allah lewat ajaran doa Yesus kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita tanggapi kebenaran firman